Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun kalian Anda berada, jumpa lagi dengan Madia Channel. Madia akan menampilkan ya dari para hujatan-hujatan, tuduhan-tuduhan terhadap ajaran Islam, yang mana ini kembali disampaikan oleh akun MKC ya, dengan kawan-kawan ini, yang mana kalau dia mencoba berbicara tentang Islam tetapi dalam posisi yang disalah-salahin, yang dijadikan hujatan-hujatan, nah, sudah kewajiban umat muslim ya. Sebenarnya mereka tuh mending dalam posisi ini urus ayat Bible mereka, bahas itu, karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible itu yang menunjukkan Isa atau Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Nah, ini yang harus dibahas oleh mereka. Tapi sebelumnya Madia akan tampilkan dulu nih beberapa tuduhan-tuduhan dan hujatan-hujatan dari Tuhan ya, dari pengikut Paulus ya, yang menyembah Tuhan yang harus mati dulu atau menyerahkan nyawanya dulu untuk mengampuni dosa manusia ya. Pertanyaannya, apakah Tuhan seperti itu mampu, maha kuasa? Masa untuk dosa manusia saja dia harus mengorbankan dirinya? Berarti Tuhan seperti itu apa maha kuasa? Nah, ini yang seharusnya dari renungan mereka. Dan informasi di dalam Bible mereka pun banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Isa atau Yesus itu bukan Tuhan. Ini semoga jadi pertimbangan nanti yang dia tampilkan. Tapi sebelumnya kita ikutin dulu dari Pak Kece ini ya. Betul, harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang terancam neraka. Dulu saya mencintai Muhammad sebelum saya tahu aslinya Muhammad dekat dengan jin. Dulu saya cinta benar Islam sebelum saya tahu bahwa di dalam Islam ada terorisnya. Maka saya sekarang bersuara, tinggalkan itu ajaran yang membuat manusia membawa ke neraka. Oke, di sini Pak Kece ini menuduh Nabi Muhammad itu dekat dengan jin. Nah, di sini informasi di dalam ayat Al-Quran itu, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada saat Nabi Muhammad itu sholat membaca bacaan, kemudian datanglah sekelompok para jin ya, yang kemudian jin itu setelah itu masuk Islam. Nah, ini keistimewaannya. Artinya keistimewaan Islam itu Nabi Muhammad mampu untuk memasukkan jin itu menjadi Islam, menjadi jin baik. Nah, berbeda bila dalam posisi ini ya, Yesus sendiri pada saat dicobai oleh iblis, ternyata Yesus nggak berdaya, malah nggak dimasukkan ke dalam Kristen Yesus itu. Nah, padahal Yesus Tuhan gitu loh. Nah, berarti hebat mana? Kalau dalam posisi Nabi Muhammad saja sebagai Nabi dan Rasul, bukan Tuhan, mampu merubah iblis atau jin itu yang jahat itu menjadi baik, kemudian menjadi masuk Islam. Nah, sedangkan Pak Kece mengatakan didekati jin. Benar. Bahkan Yesus pun dibawa keliling-keliling ke gunung-gunung, ya, dibawa kemana-mana gitu loh. Dalam posisi ini menunjukkan bahwa apakah begitu Tuhan gitu loh, dibawa naik ke gunung ya, dicobai oleh iblis. Nah, ini Tuhan kok seperti ini gitu loh. Tapi nggak apa, kita lanjut dulu sebentar. Karena sangat jelas ayatnya, sosok yang akan membawa ke sorga, sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 45, yang berbunyi, idh qalatil malaikat ya Maryam innallaha yubasiruki bikalimati min asmuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam,
Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra. Siapa dia? Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Siapa dia? Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Inilah para pendengar, para penonton, terkemuka dunia akhirat itu Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Dan Kita jawab dulu ya. Di dalam ajaran Islam ya, Nabi Isa atau Yesus itu terkemuka di dunia menurut Al-Quran itu adalah beliau terpilih menjadi seorang nabi dan rasul. Itu maksudnya terkemuka di dunia. Nah, kemudian terkemuka di akhirat ya, didekatkan kepada Allah itu karena Nabi Isa itu terpilih juga bagian dari nabi atau rasul ulil azmi ya, yang dalam posisi ini bukan hanya Nabi Isa atau Yesus, tetapi nabi-nabi lain juga ada yang terpilih seperti Nabi Musa. Jadi terkemuka juga Nabi Musa. Dalilnya juga ada di dalam Al-Quran, Nabi Musa juga terpilih ya. Jadi bukan hanya Isa atau Yesus yang terkemuka, nabi-nabi lain pun terkemuka. Hanya saja cara penyampaian Al-Quran itu berbeda-beda dalam menjelaskannya. Ada yang termulia, ada dalam posisi dimuliakan di akhirat, ada di dalam posisi keselamatan, selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dalam posisi rahmatan lil alamin. Nah, itu posisi-posisi seperti itu dalam hal ini yang disebutkan ya. Sebenarnya banyak sekali ya dalil-dalilnya yang disebutkan dalam video-video sebelumnya. Jadi Madia di sini hanya untuk mengcounter balik aja ya, mengulang saja. Kita lanjut dulu. termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Isa Al-Masih itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Tadi Nah, ya, kita prospek kembali, ternyata Isa Al-Masih itu kata pakai C, dia orang yang didekatkan kepada Allah, berarti bukan Tuhan ya. Menurut pakai C, argumen pakai C ini, Isa Al-Masih orang yang didekatkan kepada Allah, berarti Isa atau Yesus menurut pakai C ini bukan Tuhan, tetapi orang yang didekatkan saja kepada Allah. Tuhannya siapa? Ya Allah. Makanya di Bible mereka itu menulis nama Allah gitu loh. Karena memang yang Tuhan itu Allah, bukan Isa Al-Masih. Ini Anda bisa cek di Bible Anda itu sekarang di PL, di PB itu memakai kata Allah karena memang Tuhannya Allah. Akan tetapi pakai C mencoba untuk mendekat-dekatkan ya, menyamakan Isa Al-Masih itu dengan Yesus. Padahal Isa Al-Masih menurut ajaran Kristen juga itu sebenarnya bukan Isa, itu ditolak menurut ajaran Kristen yang kebanyakan ya. Tapi kalau pakai C mungkin aliran Kristen apa kita tidak tahu, apakah dia beraliran Kristen Ortodok atau aliran Kristen Wanes atau seksi Yahua atau yang lain-lain. Kan banyak aliran ini pecah karena Tuhannya pemahamannya berbeda-beda itu. Nah, ini pakai C ini termasuk orang yang dalam posisi ajaran Kristen gado-gado namanya ya, artinya menyamakan antara Isa dengan Yesus. Sedangkan di ajaran Kristen, Pendeta Louis, Esra Suro dan lain-lain termasuk Murawali dan yang lain-lain itu membedain. Katanya Isa atau Yesus itu beda kelahirannya, satunya di kandang domba, satunya di bawah pohon kurma. Jadi pakai C ini aliran Kristen berbeda gitu loh. Apakah dia aliran Kristen apa kita tidak tahu namanya, tetapi dia mencampur adukan antara ajaran Kristen yang dipercaya orang-orang kebanyakan Tritunggal, tetapi dicampur adukan dengan aliran yang masih mempercayai Al-Quran, karena dia mengakui ada Isa Al-Masih di dalamnya. Berarti ini aliran apa yang namanya? Gado-gado ya. Sementara disebut dulu gado-gado, campur-campur. Ini di dalam Islam nggak boleh seperti ini. Ini aliran gado-gado namanya. Kalau mengakui Isa Al-Masih di Al-Quran itu harus diakuin sebagai Nabi dan Rasul saja, bukan dicampur adukan dengan dikatakan itu Tuhan. Padahal ayat-ayat di dalamnya itu tidak ada yang menginformasikan seperti itu. Terkemuka di dunia di akhirat itu sama, Nabi-Nabi Musa juga terkemuka di dunia akhirat. Dalilnya juga cukup jelas ya. Kita lanjut dulu. Saya sampaikan Muhammad dekat dengan jin. Sekarang inilah ayatnya Muhammad dekat dengan Allah.
Isa dekat dengan Allah. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Jadi sebelum menyesal di hari kiamat nanti, Muhammad ayatnya dekat dengan Allah itu yang berkata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak kami utus kepada kamu wahai Nabi Muhammad sebagai rahmatan bagi seluruh alam. Jadi alam apa saja sebagai rahmat, keselamatan ya. Dalam posisi alam akhirat, alam dunia, dan alam-alam apa saja. Nah ini keistimewaannya. Dan Nabi Muhammad dapat gelar. Nabi Muhammad di Al-Quran dapat gelar pakai Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan kepada Nabi Muhammad, memberi penghargaan. Ya, keistimewaan Nabi Muhammad dibanding dengan Isa atau Yesus di Al-Quran. Nggak diberi itu gitu loh, nggak diberi gelar, nggak diberi kehormatan Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman Isa alaihissalam doang gitu loh. Jadi nggak bisa disamain, jauh beda gitu loh, jauh beda. Nah oke, mungkin untuk pembahasan materinya di dalam hal ini Madia sampaikan. Untuk pembahasannya Madia tunjukkan ya di ayat-ayat di Bible kawan-kawan ini, pakai C dan kawan-kawan, yang menolak Yesus itu Tuhan karena dia mendatangi Isa Al-Masih di Al-Quran yang menyamakan dengan Tuhan. Maka Madia kutipkan dalil-dalil ayat-ayat di Bible yang menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan ya. Ini pembuktiannya agar tidak jadi hal-hal yang fitnah. Mari tunjukkan dalil dan dasarnya. Oke, mari tunjukkan. Alkitab menolak ketuhanan Yesus. Bukti-bukti berikut ini dikutip dari Alkitab, yaitu pernyataan Yesus Kristus dan ayat-ayat Alkitab lainnya yang menegaskan penolakan terhadap ketuhanannya. Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah yang memuliakanku. Yohanes 8 ayat 54. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa, Allahku di sorga. Matius 18 ayat 19. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. 5. Markus 10 ayat 18. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Matius 19 sampai 17. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Yesus berkata, hanya satu rabimu. Matius 23 ayat 8. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12 ayat 29. Tidak ada yang lain kecuali Dia Allah. Markus 12 ayat 32. Bapa Allah, Tuhan langit dan bumi. Lukas 10 ayat 21. Allah yang esa. Yohanes 5 ayat 44. Mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Allah adalah Tuhan yang esa. 1 Ulangan 4 ayat 35. Allah adalah Tuhan yang esa. 1 Ulangan 6 ayat 4. Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya, bukan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15. Janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Matius 23 ayat 9. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Imamat 19 ayat 31 dan Yesaya 43 ayat 11.
Alkitab menunjukkan bahwa Yesus dan Allah berbeda. Bapa kami yang di sorga. 19. Matius 6 ayat 9. Bapa, Allahmu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Di depan Allahku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Allahku yang di sorga. Matius 12 ayat 50. Allahku yang di sorga. Matius 12 ayat 50. Allahku yang di sorga. Matius 15 ayat 13. Allahku yang di sorga. Matius 16 ayat 17. Allahku yang memberikan kamu roti dari sorga. Yohanes 6 ayat 32 sampai 33. Allahku yang di sorga. Matius 18 ayat 10. Allahku yang di sorga. Matius 18 ayat 19. Allahku yang di sorga. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dan ini adalah sifat-sifat Allah yang tidak dimiliki oleh Yesus. Kejadian 1 dan 2. Allah menciptakan langit dan bumi. Lukas 10 ayat 21. Allah, Tuhan langit dan bumi. Mau lebih lengkap? Yuk, mari kita lanjutkan. Perjanjian Lama secara tegas menyatakan bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan lain bagi umat Israel kecuali Allah. Akulah Tuhanmu, yang telah membebaskanmu dari negeri Mesir. Engkau tidak ada memiliki Tuhan-Tuhan lain selain Aku. Keluaran 20 ayat 2-3. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 4 ayat 35. Bahkan, dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menyatakan secara tegas bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Kenapa engkau memanggilku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintahnya. Matius 19 ayat 17. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Frasa anak Allah banyak ditemukan dalam Alkitab. Namun Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa anak Allah memiliki kesetaraan dengan Allah. Sebutan itu hanya gelar umum bagi anak manusia yang baik dan benar dalam imannya. Bukti-bukti Alkitab menunjukkan bahwa siapa saja yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah, dalam tradisi keagamaan umat Yahudi layak dan lazim disebut atau digelari sebagai anak Allah. Gelar ini sebetulnya tidak berbeda dengan sebutan serupa semisal anak asuh, anak murid, anak didik, anak angkat, anak baik, DLCB. Jadi, makna anak Allah pada ayat-ayat Alkitab yang menyebut kata TSB sama sekali tidak dapat diartikan sebagai anak Allah dalam artian anak biologis seperti klaim salah seorang pendeta kondang asal Palu, Alfred Ezra Soru. Oke, kita sudah dengar ya saudara-saudaraku ya, bagaimana di dalam Bible mereka itu pun sebenarnya tidak ada yang menunjukkan informasi Yesus itu sebagai Tuhan. Akan tetapi banyak sekali ayat-ayat di Bible yang menunjukkan informasi bahwa Yesus itu diutus sebagai nabi dan rasul kepada bangsa Romawi,
kepada bangsa Israel, bangsa Israel. Nah, yang dijajah Romawi pada masa itu, seperti itu. Jadi gambarnya ayat-ayat di Bible mereka pun sebenarnya tidak ada yang menginformasikan Yesus itu Tuhan. Ini pembuktiannya, belum lagi nanti dia buktikan dengan yang lain. Jadi mending pakai C ya, MKC, daripada Anda mengurus jin-jin, urusan yang tidak ada ajaran di dalam agama Anda tentang jin, tetapi Anda mencoba untuk mengkorelasikannya. Padahal jin di dalam Islam itu menurut Islam berbeda sama iblis. Berbeda sama iblis. Kalau iblis itu memang jahat ya. Nah, beda dengan di Bible Anda. Ya, di Bible Anda itu menunjukkan bahwa iblis malah itu membisiki Yudas gitu loh. Nah, sehingga terjadinya penyalipan ya. Iblis membisiki Yudas sehingga terjadinya penyalipan. Nah, di sini kan peran iblis kan sangat kental sekali gitu loh. Nah, ini yang Anda bisa yang tidak bisa Anda jawab. Sebenarnya Anda harus jawab ini di Yohanes 13 ayat 2. Di mana iblis membisiki Yudas sehingga terjadinya penyalipan. Kalau sudah terjadi penyalipan peran serta iblis, maka ajarannya patut dipertanyakan. Kalau ajaran suatu kebenaran itu ternyata melibatkan iblis di dalamnya, ya silahkan Anda menilai apakah Anda mau ikut ajaran seperti itu. Nah, ini yang membuat umat Islam nggak bakal mau, karena umat Islam nggak mau ikut iblis gitu loh. Umat Islam nggak mau ikut iblis pakai C, karena ternyata penyalipan itu sumbernya karena dibisiki iblis Yudasnya, sehingga memberitahukan persembunyian Yesus, dan ternyata Yesus akhirnya disalib. Nah, jadi kalau seandainya tidak ada iblis, maka tidak ada penyalipan. Berarti ajaran kebenarannya dalam posisi ini patut dipertanyakan. Oke. Untuk menjawab pakai C dalam hal ini, Madia sampaikan di sini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.